Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami kelompok 2 bisa mempresentasikan makalah kami pada hari ini. Makalah kami yang kami beri judul Teori Perkembangan. Sebelum memasuki materi, saya selaku moderator akan menyebutkan nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nasyafa Rizky Nafilia, NPM 215060072 sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Kemudian ada Lia Roslianti dengan NPM 215060048 sebagai presentator kedua, dan Rindam Diningrat NPM 215060058 sebagai presentator ketiga. Baiklah, penjelasan pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Nasyafa Rizky Nafilia, NPM 215060072. Penjelasan pertama mengenai yang ada di samping saya, yaitu pengertian teori perkembangan. Di sini teori perkembangan adalah teori yang memfokuskan kepada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku dan fungsi mental manusia dalam berbagai tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga yang menjelang kematian. Maksudnya ialah teori perkembangan sangat mempengaruhi perkembangan diri seorang individu tersebut. Dengan mempelajari perkembangan masa hidup, maka kita akan mengetahui bagaimana karakteristik perkembangan dan persoalan-persoalan baru dalam perkembangan masa hidup kita sebagai manusia. Nah, perkembangan itu sendiri berarti tahap-tahap pertumbuhan atau perubahan pola hidup, proses pertumbuhan dan beradaptasi, dan perubahan perkembangan lainnya. Kemudian itu ada macam-macam teori perkembangan. Nah, di sini di samping saya ini macam-macam teori perkembangan itu ada 6. Yang pertama itu ada teori psikoanalitis, yang kedua itu ada teori kognitif, yang ketiga itu ada teori perilaku dan belajar sosial, yang keempat itu ada teori etologi, yang kelima ada teori ekologi, dan yang terakhir yang keenam ada teori eklektis. Nah, yang akan saya jelaskan hanya satu teori, yaitu teori psikoanalitis. Nah, teori yang kedua sampai yang keenam itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, macam-macam teori perkembangan itu yang pertama yaitu teori psikoanalitis. Nah, di sini teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Maksudnya apa? Lingkungan awal merupakan fondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Nah, bagi para teoritisi psikoanalitis, perkembangan pada dasarnya tidak didasari, yaitu di luar kesadaran dan sangat diwarnai oleh emosi. Nah, para teori psikoanalitis ini yakin bahwa perilaku semata-mata adalah sesuatu karakteristik permukaan dan untuk benar-benar memahami perkembangan. Nah, kemudian teori psikoanalitis dibagi menjadi 2, yaitu teori Freud dan teori Erikson. Tetapi yang saya akan jelaskan hanya satu, yaitu teori Freud. Sedangkan teori Erikson akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baiklah, yang pertama yaitu teori Freud. Teori Freud di sini pada tahun 1856 sampai 1939 mengembangkan gagasan-gagasannya tentang teori psikoanalitis dari pekerjaan dengan para pasien mentalnya. Teori Freud ini, penemunya adalah seorang dokter medis yang mengambil spesialisasi dalam bidang ilmu penyakit syaraf. Kemudian, teori Freud di sini yakin bahwa kepribadian memiliki 3 struktur, yaitu di sini ada ID, ego, dan yang ketiga ada superego. Yang pertama yaitu ID. Di sini adalah struktur kepribadian yang terdiri atas naluri yang merupakan gudang energi psikis individu. Nah, ID di sini dalam pandangan Freud ini tidak sadar secara total. ID tidak memiliki banyak kontak dengan realitas. ID juga ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya.
Sedangkan ego di sini adalah struktur kepribadian menurut Freud yang berurusan dengan tuntutan realitas. Nah, ego di sini disebutkan bahwa ego di sini badan pelaksana kepribadian karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. Ego di sini terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat yang berusaha membantu ID menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Nah, ego bekerja menurut prinsip realitasnya. Sedangkan superego di sini adalah struktur kepribadian Freud yang merupakan badan moral kepribadian dan benar-benar memperhitungkan. Nah, maksud benar-benar memperhitungkannya itu apa? Benar-benar memperhitungkan apakah sesuatu itu benar atau salah. Anggaplah superego itu sebagai hati nurani kita gitu. Itu superego. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Lia Rosilianti dengan NPM 2150648. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nasafa mengenai teori Erikson. Erikson mengatakan bahwa kita berkembang dalam tahap-tahap psikososial atau psikososial stage. Di pihak lain, Erikson menekankan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia. Dalam teori Erikson, terdapat 8 tahap perkembangan terbentang ketika kita melampaui siklus kehidupan. Di antaranya, yang pertama ada kepercayaan dan ketidakpercayaan. Ialah tahap psikososial pertama menurut Erikson yang dialami dalam tahun pertama kehidupan. Suatu rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik dan sejumlah kecil ketakutan serta kekhawatiran akan masa depan. Yang kedua, otonomi dengan rasa malu dan keraguan-raguan. Ialah tahap perkembangan kedua menurut Erikson yang berlangsung pada tahap akhir masa bayi dan masa baru mulai berjalan di antara usia 1-3 tahun. Yang ketiga, prakarsa dan rasa bersalah. Ialah tahap perkembangan ketiga menurut Erikson yang berlangsung selama tahun-tahun prasekolah. Yang keempat, tekun dan rasa rendah diri. Ialah tahap perkembangan keempat menurut Erikson yang berlangsung kira-kira pada tahun-tahun sekolah dasar. Yang kelima, identitas dan kebingungan identitas. Ialah tahap perkembangan kelima menurut Erikson yang dialami individu selama tahun-tahun masa remaja. Pada masa ini, individu dihadapkan dengan penemuan sikap mereka, baik bagaimana mereka nantinya dan kemana mereka menuju dalam kehidupannya. Yang keenam, keintiman dan keterkucilan. Ialah tahap perkembangan keenam menurut Erikson yang dialami individu selama tahun-tahun awal masa dewasa. Pada masa ini, individu menghadapi tugas perkembangan pembentukan relasi intim dengan orang lain. Yang ketujuh, bangkit dan mandek. Ialah tahap perkembangan ketujuh menurut Erikson yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Yang kedelapan, integritas dan kekecewaan. Ialah tahap perkembangan kedelapan menurut Erikson yang dialami individu selama akhir masa dewasa. Selanjutnya ada teori kognitif. Teori kognitif menekankan pikiran-pikiran sadar anak-anak. Kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. Terdapat 3 model dalam perkembangan kognitif. Di antaranya, yang pertama model teori Piaget. Piaget berpendapat bahwa perkembangan manusia dapat digambarkan dalam konsep fungsi dan struktur. Fungsi merupakan mekanisme biologis bawaan yang sama bagi setiap orang atau kecenderungan-kecenderungan biologis untuk mengorganisasi pengetahuan ke dalam struktur kognisi. Sementara itu, struktur merupakan interaksi atau saling berkaitan, sistem pengetahuan yang mendasari dan membimbing tingkah laku intelijen. Struktur kognitif diistilahkan dengan konsep skema, yaitu seperangkat keterampilan atau pola-pola kegiatan yang fleksibel yang dengannya anak memahami lingkungan. Dalam membahas fungsi-fungsinya, Piaget mengelompokkannya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi, yang merujuk pada fakta bahwa semua struktur kognitif berinterelasi dan berbagai pengetahuan baru harus diselaraskan dalam sistem yang ada. Adaptasi, yang merujuk pada kecenderungan organisme untuk menyelaraskan dengan lingkungan. Adaptasi ini terdiri atas 2 subproses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi yaitu kecenderungan untuk memahami pengalaman baru berdasarkan pengetahuan. Akomodasi yaitu perubahan struktur kognitif karena pengalaman baru. Keadaan saling mempengaruhi antara asimilasi dan akomodasi melahirkan konsep konstruktivisme, yaitu bahwa anak secara aktif menciptakan pengetahuan dan dalam artian anak tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif dari lingkungan. Yang kedua, model pemrosesan informasi. Pendekatan ini merumuskan bahwa kognitif manusia sebagai suatu sistem yang terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama input.
Input yaitu proses informasi dari lingkungan atau stimulasi yang masuk ke dalam reseptor-reseptor panca indera dalam bentuk penglihatan, suara, dan rasa. Yang kedua, proses yaitu pekerjaan otak untuk mentransformasikan informasi atau stimulus dalam cara yang beragam. Yang ketiga, output yang berbentuk tingkah laku seperti bicara, menulis, interaksi sosial, dan sebagainya. Yang ketiga ada model kognisi sosial. Kognisi sosial dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang lingkungan sosial dan hubungan interpersonal. Model ini menekankan pada dampak atau pengaruh pengalaman sosial terhadap perkembangan kognitif. Tokoh dari pendekatan ini adalah Lev Vygotsky, tahun 1986 sampai 1934. Ahli psikologi dari Rusia. Yang selanjutnya ada teori perilaku dan belajar sosial. Para behavioris atau ahli perilaku yakin bahwa kita seharusnya hanya menguji apa yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Di luar tradisi teori perilaku atau behavioral, berkembang keyakinan bahwa perkembangan ialah perilaku yang dapat diamati, yang dipelajari melalui pengalaman dengan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rinda Meningrat dengan nomor NPM 215060058. Saya di sini akan meneruskan presentasi dari Lia Rosalianti sebagai pemateri ketiga. Saya akan membawakan materi tentang teori etologi. Teori etologi menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode yang penting atau peka. Para etologis yakin bahwa laboratorium bukanlah setting yang baik untuk mengamati perilaku. Agaknya mereka mengamati perilaku secara teliti dalam lingkungan alamiahnya, baik di lingkungan rumah atau di taman bermain, tetangga, sekolah ataupun rumah sakit. Para behavioris atau ahli perilaku yakin bahwa kita seharusnya hanya menguji apa yang dapat diamati secara langsung. Di luar tradisi teori perilaku behavioral, berkembang keyakinan bahwa perkembangan ialah perilaku yang dapat diamati, yang dipelajari melalui pengalaman dengan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu tentang teori ekologi. Teori ekologi atau ekologi teori ialah pandangan sosiostruktural Bronfenberg tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen sosial atau sosial agen yang berkembang baik hingga masukan kebudayaan yang berbasis luas. Selanjutnya yaitu sistem teori ekologi Bronfenberg yang tadi saya sebutkan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama mikrosistem. Dalam teori ekologi Bronfenberg, mikrosistem ialah settingan dalam mana individu itu hidup. Konteks ini meliputi keluarga individu, teman-teman sebaya, seolah, serta lingkungan. Teori yang kedua yaitu tentang mesosistem, meliputi hubungan antar beberapa mikrosistem atau hubungan antar beberapa konteks. Contohnya hubungan antar pengalaman kerja dan pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya. Yang ketiga yaitu tentang ekosistem, dilibatkan ketika pengalaman-pengalaman dalam setting sosial lain dalam mana individu tidak memiliki peran yang aktif mempengaruhi apa yang individu alami dalam konteks yang dekat. Baik yang keempat yaitu tentang makrosistem, meliputi kebudayaan di mana individu itu hidup. Yang kelima kronosistem, meliputi permulaan peristiwa-peristiwa lingkungan dan transisi sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan-keadaan. Baik, materi dari saya yang terakhir yaitu tentang orientasi teori elektrik. Orientasi teori elektris tidak mengikuti salah satu pendekatan teoritis, tetapi lebih memilih dan menggunakan semua yang dianggap terbaik dari semua teori dengan mempertimbangkan gagasan-gagasan tentang perspektif masa hidup bersama dengan teori-teori perkembangan yang ada. Maka dapat diperoleh suatu rasa konsep teoritis yang penting dalam memahami perkembangan masa hidup. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.